yang Allah kasih untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Umurnya pendek, umurnya kecil, tapi pahalanya banyak, pahalanya berlipat-lipat. Di antaranya barang siapa mengerjakan satu hasanah, satu kebaikan, falahu asyrun amsalihha, maka baginya ia akan memperoleh 10 kebaikan. Allah kasih dia pelipatan pahala 10 kali sampai 700 kali. Ila masya Allah, sampai sekehendak Allah Subhanahu wa taala memberi pahala berapa dari yang hambanya lakukan. Kemudian lagi dari keistimewaan yang Allah kasih untuk umat Nabi Muhammad, barang siapa yang berniat untuk melakukan amal soleh, kemudian dia tidak melakukannya karena lupa atau karena berhalangan dari pekerjaan tersebut, maka Allah catat dari niatnya 1 hasanah. Kemudian andai kata dia berhasil melakukan amal soleh tersebut, Allah kasih kepada dia 10 hasanah. Wa man hamma bis-sayyi'ati falam ya'malha, madza yahsul? Dan barang siapa dari umat Nabi Muhammad nih yang Allah kasih, siapa yang punya niat untuk bermaksiat, niat untuk berbuat jelek, kemudian entah karena apa dia nggak jadi, dia urungkan, dia batalin itu niatnya, apa yang Allah kasih? في الحسنة تكتب، هنا في السيئة لا تكتب، لا، وإنما يكتبها الله جل وعلا حسنة، وهذا من كرمه جل وعلا، فإذا عملها كتبت له سيئة واحدة. Begitu juga yang tadi lanjutannya, kalau dia mempunyai niat buruk kemudian dia membatalkan niatnya, Allah Subhanahu wa taala karena dia nggak jadi mengerjakan, Allah kasih 1 hasanah. Kemudian andai kata dia jadi melakukan dosa tersebut, Allah hanya kasih dia 1 dosa. Jadi bisa dibandingkan, yang tadi 1 hasanah dapat 10 pahala, dia mengerjakan 1 amal jelek, Allah kasih dia 1 dosa. وهذا من كرم الله وخصص لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن جاهد نفسه على ذلك أعطي من الخير الكثير، وأهم أمر النية أبلغ من العمل. من هذا الحديث نستفهم أن النية أبلغ من العمل، فقد يصلي 2 وكلاهما بنية واحدة أن يصلوا الفجر، ولكن نية أحدهما خاشعة مستحضرة وجود الله جل وعلا، وأحدهم مجرد روتين، فيكون أجره رغم أن العمل واحد إلا أن الأجر مختلف. Nah, yang terpenting bagi kita mengambil ini sebagai kesempatan. Allah sudah memberikan kita keistimewaan seperti ini, dan maka kita harus mengambil kesempatan baik ini sebaik-baiknya. Artinya sebagaimana misalnya, yang penting kita juga harus punya niat yang tulus, niat yang kuat. Kalau kita beramal harus dengan niat berperbanyak niat. Niat ablaq minal amal, karena niat itu lebih cepat sampainya kepada Allah daripada amalnya. Maka mungkin bisa ada 2 orang sama-sama sholat sunnah. Misalnya orang yang satu sholat sunnahnya dengan menghadirkan niatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh niat ibadah, niat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang satu lagi ini mungkin sholat sunnah hanya sebagai menjalani rutinitas biasa saja. Dia tidak menghadirkan hatinya, dia cuman ngikut orang yang ada di masjid atau ngikutin orang yang ada di rumahnya, orang sholat dia ikut sholat, seperti itu. Nah, tentunya pahalanya berbeda antara 2 orang tersebut. Falidhalik, yang pertama kita lakukan kalau datang ibadah atau musim ibadah bulan Ramadan, Zulhijjah, insyaallah kita akan datang ke Ashura dan hari Jumat esok. فأي يوم أو أي عمل صالح يستحضر الإنسان نية، berbarui niat kita. Yang sudah datang mau lihat gimana Syekh dari Arab, berbarui niat lagi. ففي الأول لابد ممكن يأتي أحد بنية مختلفة، لكن يجدد نيته لله تعالى ويسأل الله جل وعلا أن يعينه
لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: والله إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة إلا أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Jadi kita harus menghadirkan berbagai niat soleh ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika memasuki waktu-waktu musim ibadah seperti waktu Ramadan atau Dzulhijjah menjelang, kita kan dianjurkan berpuasa di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama, kemudian nanti di bulan Muharram atau di hari Jumat, malam Jumat. Jadi kita hadirkan dalam hati kita niat yang baik, niat yang saleh. Dengan berbagai niat baik kita hadirkan supaya Allah Subhanahu wa taala memandang kita termasuk hamba-hambanya yang saleh, yang banyak niatnya. Dan juga jangan lupa kita untuk memohon kepada Allah, minta pertolongan supaya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal, "Ya Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu," kata Rasul. "Inni uhibbak." Kemudian Rasul berwasiat kepada Sayyidina Mu'adz ini, "Dan bacalah engkau wahai Mu'adz di setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk apa? Allahumma a'inni ala dzikrik, supaya aku bisa mengingatmu, senantiasa mengingatmu, ala dzikrika wa syukrika, dan juga supaya aku bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga senantiasa beribadah kepadamu dengan baik, dengan benar, dengan cara yang betul, sehingga aku bisa menjadi termasuk hamba-hambamu yang kau cintai. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita memohon pertolongan supaya kita diberikan hal-hal tersebut. نحن الآن في ليلة الجمعة، malam Jumat. يستحضر الإنسان في قلبه النية. Niat dari sekarang, semua jemaah yang hadir niat untuk besok Jumat, niat 1000 salawat. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak, sudah dicatat pahalanya. Wa yanwi an yaqra surat al-Kahf, wa yanwi an yaqum al-layl, wa yanwi an yusalli as-sunnah al-qabliyah salat as-subh, wa yanwi an yaquss adhafirah, hatta al-umur al-basita, as-sunan al-mansiyah, as-sunan al-basita. يتذكر، ينوي أن يتروش، يأخذ غسل الجمعة، ينوي أن يتطهر، ينوي أن يلبس اللبس الجديد. كل عمل صالح تعرفه في اليوم القادم يوم الجمعة انوي له نية، فإن وفقك الله جل وعلا إلى العمل فأخذت بذلك الأجر الكثير، وإن لم يوفقك أو تناسيت أو نسيت فاطمئن فلك بذلك أجرا. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. Apa yang bisa kita praktekkan di malam ini, sekarang adalah malam Jumat, besok adalah hari Jumat, maka kita pasang niat, ya Allah, misalnya ya Allah saya mau bersalawat di hari Jumat ini atau di malam Jumat ini salawat 1000 kali. Saya besok mau salat sunnah qobliyatul fajar, salat sunnah qobliyah subuh. Saya mau salat berjamaah di masjid. Saya mau nanti pergi ke masjid untuk salat Jumat lebih awal. Saya mau pakai pakaian yang bersih. Saya mau memakai wangi-wangian, ini bagi yang laki-laki ya. Saya mau nanti ke masjidnya lebih awal dan lain-lainnya. Hal-hal yang disunahkan di hari Jumat, membaca surat Al-Kahfi, bahkan sampai hal terkecil pun, misalnya memotong kuku, kita niatkan dari sekarang, besok saya mau memotong kuku, besok saya mau ngerjain ini, ngerjain itu, sehingga semua yang kita niatkan Allah kasih pahala. Meskipun kita besok mungkin lupa, mungkin berhalangan, kalau Allah kasih kita taufik untuk mengamalkannya, maka kita akan memperoleh pahala yang berlipat-lipat. Kalau nggak sampai kita kerjakan, kita berhalangan, salawatnya mungkin cuma 100 ya yang Allah kasih. Allah kasih pahala salawat 1000, tetapi yang 100 itu Allah kasih berlipat-lipat, seperti itu.